Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faradhas shalawatul khamsi ala ibadihi la'allahum yattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, sebagai muslim kita semuanya sudah tahu bahwa dalam sehari semalam ada kewajiban yang harus kita kerjakan, yang sifatnya itu adalah ibadah mahdhah, ibadah seorang hamba langsung kepada Tuhannya, kepada Sang Rob yang telah mencipta dan memelihara manusia. Apa itu? Ya, sholat 5 waktu, yang awalnya ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Isra Mi'raj menerima perintah sholat, awalnya 50 waktu, tapi akhirnya menjadi 5 waktu. Dengan 5 waktu itu per waktunya dikalikan 10, jadi pahalanya sama saja dengan mengerjakan 50 sholat. 5 sholat tapi sama saja 50 sholat. Nah, waktu-waktu yang sudah ditentukan itu, maka kewajiban orang Islam, orang iman harus mengerjakan di waktu tersebut. Jangan mengerjakan sholat A di waktu B, waktu sholat B di waktu C, begitu seterusnya. Karena Allah telah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat, maksudnya sholat 5 waktu, untuk orang iman itu adalah waktu yang sudah ditentukan. Dan ada ancamannya tentunya bagi orang iman yang sholatnya lalai. Tidak peduli karena alasan apa, kecuali alasan yang sesuai syar'i, ya, alasan syar'i, seperti musafir. Ketika musafir dia mengerjakan sholatnya bisa jamak qashar. Kemudian mungkin suatu saat dia terkena penyakit sehingga mungkin agak sulit mengerjakan sholat. Ketika waktunya akan habis dia belum sholat karena mungkin keadaan tubuh yang begitu parah, demam tinggi mungkin, sehingga tidak bisa bergerak, tidak bisa ambil wudhu, tidak bangun sebentar sudah mual dan muntah dan sebagainya, ya, atau keadaan-keadaan syar'i yang lainnya. Tapi kalau hanya karena kesibukan apalagi disengaja, ini akan memberikan ancaman, akan memberikan dampak buruk tentunya bagi si pelakunya. Sesuai dengan firman Allah juga dalam surat Al-Maun, fawailun lil musallin, rakawel untuk orang yang sholat. Maksudnya adalah allazinahum fi fawailul lil musallin allazinahum an sholatihim sahun. Orang yang dimaksud dapat neraka wel sebab sholat adalah orang yang sholatnya lalai. Subuh mungkin kesiangan. Kalau kesiangan sesekali ya, Nabi Muhammad SAW juga pernah kesiangan ketika beliau sedang dalam musafir, kecapean, kemudian tidur, bangun tenda di perjalanan, sudah pesan kepada Bilal agar Bilal standby, nanti kalau waktunya subuh bangunkan kita semuanya rombongan. Nah, kebetulannya Bilal juga ketiduran. Bilal nggak kuat menahan mata, dan akhirnya yang membangunkan mereka adalah sinar matahari, ya, di padang pasir. Kaget, kemudian langsung ambil wudhu dan sholat. Tapi kalau setiap hari kesiangan terus, ini kan berarti sengaja, tidak ada usaha, tidak ada rasa takut dengan ancaman neraka wel dari Allah itu. Zuhur mungkin alasannya waktu yang sibuk dengan kerjaan, makan siang hanya sebentar saja, kemudian dia tinggalkan sholat zuhur. Asar dalam keadaan di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Masya Allah, semua ada saja alasannya. Tapi kan nanti manusia-manusia itu, ya, ketika dari kiamat yang lalai dari ibadah wajib, kemudian menerjang dosa, mengemukakan alasan-alasan itu, nggak ada yang diterima oleh Allah alasan-alasannya itu.
ya sesuai dengan khutbah yang ada dibaca oleh para sahabat, wa ala tafritikum nadimun, dan kalian semuanya akan menyesal terhadap alasan-alasan yang kalian kedepankan dulu di dunia. Kalian mengedepankan alasan untuk tidak mengerjakan kewajiban atau untuk bisa mengerjakan dosa, nanti dari kiamat akan menyesal. Baik, di kesempatan ini saya akan membahas tentang waktu-waktu sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada di dalam hadis Nasai, saya akan baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Abu Hurairah. Hadza Jibril alaihissalam ja'akum yu'allimukum dinakum fasala subha hina tala'al fajru. Jadi kata Nabi, ini malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Maksudnya dalam hal ini adalah sholat. Jadi langsung malaikat Jibril itu mengajarkan waktu sholat kepada Nabi, datang dengan sholat bersama Nabi di waktunya. Malaikat Jibril itu datang 2 hari ya. Hari pertama memberikan contoh waktu awal, hari kedua memberikan contoh waktu akhir di masing-masing waktu. Nah, ketika hari pertama, kata Nabi, malaikat Jibril itu sholat subuh ketika fajar telah terbit. Ketika fajar telah terbit, ini fajarnya fajar sidik, yaitu memang masuknya waktu subuh, bukan fajar kazib. Kalau fajar kazib itu masih di atas, masih tinggi. Kalau di Arab itu biasanya ya, bulan Ramadan itu azannya ada 2. Azan yang pertama itu membangunkan orang-orang yang tertidur agar makan sahur, dan yang qiyamul lail di masjid supaya pulang untuk segera makan sahur. Nah, nanti begitu masuk waktu subuh, masuk waktu subuh, azan lagi ya, azan betulan, azan subuh ya. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sampai sekarang masih praktek, durasinya itu 1 jam dari azan bangunin untuk qiyamul lail atau sahur dengan azan subuh. Bahkan bukan hanya Ramadan ya, hari-hari biasa pun demikian. Nah, kemudian wassalat zuhra hina zaghati syamsu. Lalu malaikat Jibril mempraktekkan sholat zuhur, yaitu ketika matahari tergelincir. Jadi ketika matahari tergelincir ke arah terbenamnya, ke arah barat ya, berarti sudah geser sedikit. Kemudian kalau kita berdiri, ada bayangan kita terlihat di sebelah timur, tapi sedikit bayangan kita. Nah, itu berarti masuk waktu zuhur. Karena pada saat matahari itu lurus dan kita berdiri tidak ada bayangannya, itu waktu larangan sholat ya, itu waktu larangan sholat. Nah, nanti insya Allah hadisnya juga kita bacakan tentang waktu larangan sholat. Tapi sekarang kita fokus kepada waktu-waktu sholat. Di hari pertama itu adalah waktu yang awal. Jadi saya ulang lagi, zuhur itu ketika matahari bergeser ke arah terbenamnya sedikit dan ada bayangan kita di sebelah timur, itu namanya zuhur awal. Lalu summa sholal asra hina ra'a azilla mislahu. Lalu malaikat Jibril sholat asar. Tepatnya adalah ketika bayangan sama panjangnya dengan benda. Kalau badan ya, seandainya saya berdiri, tinggi saya 165 cm, maka bayangan saya juga 165 cm. Kalau kita tegakkan benda ini, botol air mineral, kita tegakkan, kemudian ini adalah tingginya 15 cm, kita lihat bayangannya, kita tidurin gitu ya, oh 15 cm juga, berarti itu sudah masuk waktu asar. Bisa sholat. Jadi seandainya kita dalam perjalanan, mungkin sinyal GPS hilang, gadget kita juga baterainya habis, bingung ini menentukannya, udah sholat, udah waktu asar apa belum ya.
tinggal berdiri aja. Kita berdiri, kemudian kita lihat bayangan kita, atau kita tancepin kayu yang panjangnya, kemudian kita udah tahu, kita tidurin, kayunya kita rebahin, oh sama bayangan dengan panjangnya kayu, berarti sudah masuk waktu asar. Masuk waktu asar, sholat asar. Tuh, itu waktu awal. Jadi tadi subuhnya awal, zuhurnya awal, asarnya juga awal. Kemudian summa sholal maghrib hina ghorobati syamsu wahala fitrus shaim. Malaikat Jibril sholat maghrib itu tepatnya adalah ketika matahari terbenam dan sudah halal orang yang berpuasa untuk berbuka. Walaupun di atas itu masih agak terang, tapi kalau matahari sudah terbenam, ya sudah, itu halal berbuka puasa dan sudah boleh sholat maghrib. Pernah itu Nabi dalam perjalanan bersama Bilal, matahari sudah terbenam, tapi memang kan karena ini batas terbenam ya, terus ini matahari sudah terbenam, karena terbenamnya belum dalam, belum jauh, sehingga cahayanya ini masih membias di atas, masih ada di atas. Jadi ya sudah masuk waktu, tapi memang masih agak terang. Makanya kata Nabi, Bilal, sudah segera turun dari kendaraan, dari onta, kamu masak bubur untuk saya buka puasa, kan sebentar masak bubur. Kata Bilal, masih tinggi matahari Nabi, nanti aja kalau sudah masuk maghrib, kamu segera turun Bilal sekarang, bikin bubur, saya mau buka puasa. Bilal masih ngeyel aja, Bilal masih ngeyel, malah merasa ini belum masuk maghrib ya, karena dalam perjalanan kan tidak bisa mendengar azan kecuali dia sendiri yang azan, Bilalnya itu. Lalu Nabi menjelaskan, ketika matahari sudah terbenam walaupun masih ada cahaya membias, itu sudah masuk waktu maghrib ya, kita harus berbuka puasa. Jadi jangan nunggu gelap, kalau gelap malah nanti udah masuk waktu isya malah. Oke, kemudian summa sholal isya hina zahaba syafaqul lail. Kemudian malaikat Jibril sholat isya ketika mega merah malamnya itu sudah hilang, mega merah malam. Artinya matahari ini sudah semakin dalam tenggelamnya. Jadi bias cahaya yang tadi ada itu karena mataharinya makin dalam, ya lama-lama hilang. Begitu sudah hilang mega merahnya, itu berarti tandanya masuk isya. Kalau angkasa, langit itu sedang cerah, biasanya ditengarai dengan adanya bintang-bintang di langit. Wah, ada bintang, berarti ini sudah masuk waktu isya. Tapi kalau mendung ya nggak bisa, biasanya bintangnya nggak kelihatan ya. Itu waktu awal. Nah kemudian summa ja'ahul ghoda fasola bihi subha hina asfaro qolilan. Di hari kedua malaikat Jibril datang lagi membimbing Nabi tentang waktu sholat. Nah, malaikat Jibril praktek sholat subuhnya itu ketika sudah agak terang, sudah sedikit terang, sedikit tapi ya sedikit terang. Jadi kalau ada orang berjalan itu terlihat, oh ada orang berjalan, tapi kita nggak tahu itu siapa ya, itu mukanya nggak jelas, tapi kelebat orang tahu. Kalau di waktu yang sekarang ini ya, di bulan November 2023 sekarang ini kan waktu subuh pukul 4 lewat 7 ya, pukul 4 lewat 7 atau pukul 4 lewat 5. Jadi masih awal sekali, pukul 4 lewat 5 lah atau lewat 7. Nah itu waktu awal. Nah di hari keduanya kira-kiranya itu pukul 5. Jadi pukul 5 itu masih gelap tapi sudah agak terang. Nah itu waktu subuh akhir. Kalau di kita gambarkan yang sekarang pakai jam ya, pakai waktu seperti itu kira-kira di waktu yang akhir. Terus summa sholla bihi zuhra hina kana azzilu mislahu. Lalu malaikat Jibril sholat zuhur dengan Nabi, tapi waktunya itu ketika benda itu dengan bayangannya panjangnya sama, ketika bayangan sama panjangnya dengan benda. Ayo, kira-kira tadi sama dengan waktu apa itu? Ya, waktu awal sholat asar. Jadi berarti asar awal itu sama dengan zuhur akhir, atau dibalik, zuhur akhir sama dengan asar awal. Jadi Nabi Muhammad diajari oleh malaikat Jibril sholat zuhur di saat bayangan itu sama dengan benda, itu masih dihitung sholat pada waktunya.
tidak terkena ancaman orang yang lalai dalam sholat. Masih toleransi ya. Kenapa? Karena Allah memahami manusia itu makhluk yang lemah. Jadi kalau diharuskan sholat masing-masing waktu itu hanya satu waktu aja, tidak ada durasinya, nggak ada awal, nggak ada akhir, pastilah semuanya berat. Padahal cuma 5 waktu ya, hanya 5 waktu. Subuh waktunya harus titiknya umpama pukul sekian, lewat dari situ udah lewat, nggak bisa, nggak diterima atau dosa. Zuhur juga demikian, asar juga demikian. Nah ini tentunya akan berat. Makanya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha segala-galanya mengirim malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Nabi dan otomatis untuk umatnya juga agar mengerjakan sholat pada waktunya, dan pada waktunya itu ada durasinya ya, ada durasinya. Oke, kemudian sholat asar sekarang. Sholat asar itu summa sholal asra hina kana azzilu mislaihi. Malaikat Jibril itu sholat asar ketika bayangan itu 2 kali panjangnya benda. Jadi kalau ini botol ini 15 cm, berarti panjangnya bayangan berapa? 30 cm. Nah, ketika bayangan itu 2 kali benda, itulah waktu dari akhir asar. Waktu asar yang paling akhir. Setelah itu masuk waktu larangan kalau setelah itu. Nah, kemudian salat maghrib, summa sholal maghrib biwaqtin wahidin. Nabi diajarin oleh malaikat Jibril salat maghrib di waktu yang satu. Waktu yang satu yaitu hina ghorobati syamsu wa hala fitrus shaim. Ketika matahari terbenam dan halalnya berbuka puasa. Seperti yang tadi, seperti yang di hari pertama. Berarti kalau waktu maghrib itu ya hanya satu, tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Ini yang sahih. Memang ada hadis yang menyatakan juga Nabi pernah sholat maghrib itu di akhir waktu sebelum masuk waktu isya. Tapi kan itu tidak sering, jarang sekali ya, sangat jarang sekali. Tapi yang paling kuat itu adalah sholat maghrib hanya satu waktu. Bagi orang yang berpuasa sunnah ya, orang yang berpuasa sunnah itu kan dituntut takjilil iftar, dituntut untuk mensegerakan berbuka. Maka caranya adalah yang penting kita membatalkan. Contoh dengan sebutir atau 2 butir atau 3 butir kurma dengan air putih umpama. Kita berbuka puasa. Begitu azan, kemudian kita mungkin posisi sudah dalam keadaan berwudu, lalu membatalkan. Begitu azan Allahu Akbar, nah, kita langsung batalkan, bismillah. Kemudian makan kurma, udah, lalu sholat. Itu mengsegerakan berbuka dan juga sholat pada waktunya ya. Tapi kalau makannya 2 piring ya sudah banyak lewat ya. Jadi yang dimaksud dengan mensegerakan berbuka dan juga mensegerakan sholat ya, kurang lebih caranya seperti itu. Nanti sudah sholat maghrib baru yang memang harus makan nasi silakan makan nasi, yang harus makan mie ya silakan makan mie, atau makan roti silakan makan roti, atau makanan-makanan yang lainnya. Tapi yang di awal itu memang yang paling penting kita batal dulu ya, bagi orang yang terbiasa puasa sunnah. Lalu summa sholal isya hina zahabas sa'atun minal lail. Kemudian malaikat Jibril sholat isya yaitu ketika waktu malam sudah hilang, yaitu hilangnya sepertiga malam yang awal. Kalau dijamkan itu sekarang kira-kira ya jam-jam 11 lah. Jam 11 malam itu malaikat Jibril mencontohkan untuk mengerjakan sholat isya ya. Jadi intinya ada 2 hari dipakai oleh malaikat Jibril memberikan contoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat 5 waktu, dan itu terhitung tepat pada waktunya. Ada awal, ada akhir. Sumakol, kemudian malaikat Jibril berkata di hari kedua setelah mempraktekkan sholat isya itu, as-sholatu ma baina sholatika amsi wa sholatikal yaum. Hai Muhammad, waktu sholat 5 waktu itu adalah waktu sholat yang kamu kerjakan kemarin bersama saya tentunya, dan sholat-sholat yang kamu kerjakan hari ini juga bersama saya.
Jadi ada waktu awal, ada waktu yang akhir. Nah, jika memang Anda sekalian, saudaraku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, bisa mengerjakannya, rutinnya adalah di awal waktu dan juga memang dengan cara berjamaah di masjid, itulah yang paling diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang perintahnya itu aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan salatlah secara berjamaah, ya tentunya di masjid. Jika memang hari hujan, hujan deras, kemudian untuk ke masjid juga terkendala, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, itu Bilal azannya dikasih tambahan, solu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian semuanya. Silakan tegakkan sholat sekali berjamaah juga, tapi di dalam rumah, ya. Khusus bagi laki-laki wajib ke masjid. Jika memang hujan, silakan berjamaah di dalam rumah. Ya, saya rasa cukup demikian. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya terhitung sebagai hamba Allah muslimin yang tertib di dalam mengerjakan sholat 5 waktu, sehingga nanti dari kiamat menjadi simpanan pahala yang besar buat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.